Instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Putri Cempo milik Perumda Air Minum Kota Surakarta berlokasi di Kampung Jatirejo, RT 3 RW 39, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Lahan IPLT tersebut seluas 10.500 meter persegi dengan hak pakai nomor 22 AE 194671. Area tersebut dialiri listrik 3.500 volt ampere. Dibangun pada tahun 1993 dengan kapasitas 26 meter kubik per hari, kemudian disempurnakan instalasinya pada tahun 2006. Pada tahun 2015, instalasi pengolahan lumpur tinja Putri Cempo sudah mampu meningkatkan kapasitas olahannya menjadi 45 meter kubik per hari. Akses masuk ke IPLT melalui pintu utama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surakarta. Untuk sampai di area IPLT, harus terlebih dahulu melewati gunung-gunung sampah di tempat pembuangan akhir sampah Putri Cempo. Selain itu, juga harus sering berbagi jalan dengan truk-truk pengangkut sampah yang lalu lalang, pemulung, hingga hewan-hewan ternak milik pemulung yang dilepas bebas di area TPA yang sering sesukanya melintas jalan. Dengan mengandalkan cahaya matahari, udara, dan angin, proses pengolahan di IPLT Putri Cempo melalui kolam-kolam stabilisasinya setidaknya harus melewati 6 tahapan. 1. Unit screen. Unit ini adalah tahapan pertama yang bertujuan menghilangkan padatan atau kotoran yang terbawa dalam lumpur tinja yang berasal dari armada tangki tinja. Hal tersebut harus dilakukan karena padatan atau kotoran tersebut dapat mengganggu proses kinerja alat yang beroperasi di bak selanjutnya. 2. Unit Imhoff. Tahapan ini bertujuan memisahkan padatan yang akan mengendap dengan cairan dalam lumpur tinja. Proses di tahapan ini dilakukan pada kolam mini berbentuk tangki yang terbagi dalam 2 kompartemen yang diberi sekat. Kompartemen bagian tengah hingga atas berfungsi sebagai ruang pengendap, sedangkan kompartemen bagian bawah berfungsi sebagai ruang pencerna. Proses yang terjadi di unit Imhoff akan menghasilkan skrum pada bagian permukaan tangki dan biogas dari proses pencernaan. Cairan yang telah terpisah dengan padatan selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan berikutnya. 3. Unit kolam anaerobik 1 dan anaerobik 2. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kandungan zat organik atau BOD dan padatan tersuspensi atau SS dengan cara anaerobik atau tanpa oksigen. Lumpur yang terbentuk merupakan hasil dari pemisahan padatan yang terlarut di dalam influen yang kemudian mengendap pada bagian dasar kolam. 4. Unit kolam fakultatif. Tahapan ini bertujuan menguraikan dan menurunkan konsentrasi bahan organik yang ada dalam limbah yang telah diolah dalam kolam anaerobik. 5. Unit kolam maturasi atau kolam pematangan. Ini adalah tahapan untuk mengolah air limbah dari kolam fakultatif. Kolam ini merupakan bagian dari rangkaian akhir proses pengolahan aerobik air limbah sehingga dapat menurunkan konsentrasi padatan tersuspensi dan kandungan zat organik yang masih tersisa di dalamnya. Setelah proses maturasi ini, diharapkan zat cair yang tersisa dari lumpur tinja atau effluent sudah memenuhi baku mutu air sesuai Peraturan Menteri KLHK Nomor 68 Tahun 2016
sehingga bisa dibuang ke badan-badan sungai. 6. Unit sludge drying bed. Tahapan ini bertujuan mengeringkan lumpur yang telah stabil. Lumpur yang keluar dari sludge drying bed diharapkan sudah memiliki kandungan padatan yang tinggi, sehingga lumpur benar-benar tampak kering dan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan tanah uruk.